Hai, nama saya Evan Toladang. Saya dari kelas 6 TLB D4 dengan NIM 1702359. Dan saat ini saya akan melakukan pembahasan sedikit mengenai isi dari Jurnal Ilmiah Foristek volume 1 nomor 1 Maret 2011 dengan judul Pemetaan Intensitas Polusi pada Isolator Jaringan Transmisi. Langsung saja kita mulai. Fungsi utama isolator jaringan transmisi dan jaringan distribusi ialah untuk mengisolir konduktor jaringan dengan tiang penyangga konduktor agar tidak ada arus listrik yang mengalir dari konduktor jaringan ke tanah. Polutan yang menempel pada isolator jaringan merupakan polutan yang terbawa oleh udara yang menempel karena adanya gravitasi. Nah, pada umumnya polusi pada isolator menurut sumbernya dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu polusi dari air. Polusi ini terbawa oleh angin ke permukaan isolator. Zat dari polutan ini merupakan komponen yang konduktif, yang bersifat larut, yang terdiri dari garam-garam seperti natrium klorida, magnesium klorida, dan natrium nitrat. Dan kategori yang kedua yaitu polusi dari industri. Komposisi kimia dari polutan jenis ini sangat beragam dan bisa membentuk lapisan yang menempel kuat pada permukaan isolator. Yang menempel kuat pada permukaan isolator seperti jelaga dan asap dan cerobong pabrik serta debu dari pabrik semen. 3. Kategori polusi dari daerah padang pasir. Timbunan polutan tak larut pada daerah padang pasir pada umumnya lebih banyak daripada di daerah polusi laut. Pada daerah seringkali terjadi kombinasi dari keduanya, seperti pada daerah berpasir yang dekat pantai. Garam laut yang menempel pada permukaan isolator terlapisi oleh debu yang terbawa dari padang pasir. Pada daerah tersebut, besarnya ESDD dan NSDD bisa melebihi 1,0 mg per cm kuadrat. Dan kategori yang keempat ialah polusi dari gunung berapi. Polutan yang berasal dari letusan gunung berapi berbentuk debu-debu dari berbagai ukuran dengan senyawa utama silikat dan aluminia. Nilai NSDD pada daerah ini dapat mencapai 0,8 mg per cm kuadrat. Dan pada jurnal ilmiah ini, metode pengukuran konduktivitas dilakukan dengan alat ukur bernama konduktor meter metron. Alat ini mempunyai daerah pengukuran mulai dari 0,1 sampai 1000 ms. Metode pengukuran konduktivitas permukaan isolator dilakukan untuk 4 keadaan, yaitu yang pertama, kondisi bersih kering tanpa polutan dan tanpa pembasahan. Dan kondisi yang kedua yaitu kondisi bersih basah tanpa polutan dan dengan pembasahan. Dan kondisi yang ketiga yaitu kondisi terpolusi kering dengan polutan dan tanpa pembasahan. Dan kondisi yang keempat yaitu kondisi terpolusi basah dengan polutan serta pembasahan. Prosedur dan skema eksperimen pengukuran konduktivitas permukaan isolator pada kondisi bersih kering dan bersih basah bisa kita lihat di sini. Pengukuran terjadi pada 2 buah isolator keramik, yaitu pada isolator 40 kV dan 70 kV. Dan pada isolator 70 kV, hasil pengujian konduktivitas permukaan isolator untuk kondisi pengujian basah, nilai arus bocor maksimum yang diperoleh untuk GI Makale 4,73 ma dan untuk GI Sungguh Minasa
4,47 mA, dan untuk GI Telo 4,6 mA, dan untuk GI Telo lama 4,67 mA, dan untuk GI Pangkep sebesar 4,87 mA. Dan pada GI Pangkep sebesar 4,78 mA. Dan untuk hasil pengujian konduktivitas permukaan isolator untuk kondisi pengujian kering pada isolator 70 kV didapati nilai arus bocor masing-masing gardu induk, yaitu untuk gardu induk Makale 4,67 mA, untuk gardu induk Sunggu Minasa 4,07 mA, untuk gardu induk Telo 4,40 mA, untuk gardu induk Talo Lama 4,47 mA, dan untuk gardu induk Pangkep 4,40 mA. Sedangkan untuk hasil pengujian konduktivitas permukaan isolator untuk kondisi kering pada isolator 40 kV didapati nilai arus bocor yang mencapai pada gardu induk Makale hingga 4,53 mA, dan pada gardu induk Sunggu Minasa 4,33 mA, dan pada gardu induk Telo 4,40 mA, pada gardu induk Talo Lama 4,40 mA, dan pada gardu induk Pangkem 4,47 mA. Dan untuk pada pengujian konduktivitas permukaan isolator untuk kondisi basah pada isolator 40 kV didapati nilai arus bocor, yaitu pada gardu induk Makale 4,73 mA, pada gardu induk Sunggu Minasa 4,47 mA, pada gardu induk Telo 4,47 mA, pada gardu induk Talo Lama 4,67 mA, dan pada gardu induk Pangkem 4,60 mA. Dan untuk keseluruhan nilai intensitas polusi untuk setiap kawasan gardu induk pada konsentrasi 0,5 G/1 memiliki nilai ESDD untuk gardu induk Makale sebesar 2,1819 mg/cm², dan untuk gardu induk Sunggu Minasa sebesar 3,3536 mg/cm², dan untuk gardu induk Telo sebesar 3,224 mg/cm², dan untuk gardu induk Talo Lama sebesar 3,2043 mg/cm², dan untuk gardu induk Pangkep sebesar 3,2043 mg/cm². Dan ini dikategorikan sebagai tingkat polutan yang terlalu berat. Dan dalam jurnal ini, semua isolator yang terpasang pada semua gardu induk mempunyai profil yang sama, yaitu profil terbuka. Sampel isolator terdiri dari 5 buah, yaitu 2 tipe isolator 70 kV dan 3 tipe isolator 150 kV. Tingginya tingkat polutan pada setiap kawasan gardu induk disebabkan oleh penggunaan profil isolator terbuka, sedangkan seluruh gardu induk terletak pada kawasan yang terbuka, sehingga isolator yang sesuai untuk digunakan adalah profil isolator yang terlindung atau jenis isolator berbahan polimer. Pemasangan profil terbuka dengan posisi vertikal perlu diubah sesuai tingkat intensitas polusi yang ada. Dan kawasan yang mempunyai intensitas polusi yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan kerjanya isolator-isolator tersebut. Dan untuk mengatasi penurunan kinerja dari isolator-isolator tersebut, kita dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, melakukan penjadwalan maintenance isolator yang lebih intensif. Hal ini perlu dilakukan secara berkala agar pelepasan-pelepasan muatan yang sering terjadi pada isolator tidak berlanjut pada terjadinya flashover yang dapat mengakibatkan gangguan sistem.
Yang kedua, kita dapat melakukan penggantian isolator lama dengan isolator yang baru sesuai dengan tingkat intensitas polusi yang ada pada kawasan yang akan diganti isolatornya. Itulah dia sedikit pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih.